الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الملك الأعلام، وأشهد أن ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah kami menyampaikan wasiat kepada para jamaah pada umumnya, terlebih kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa melaksanakan terhadap segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekuat tenaga kita untuk kita tinggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ma'asyiral muslimin, kita nantinya akan meraih kebahagiaan di dalam kehidupan kita sekalian. Kedua kalinya ma'asyiral muslimin, patut kiranya kita untuk memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya yang tidak terhitung yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Tanpa sedikit pun Allah melihat kita dengan status kita, tanpa juga Allah mengharapkan imbalan ataupun balasan dari nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Karena itulah ma'asyiral muslimin, semoga dengan kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa selalu ditambah oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dan yang lebih penting dari itu ma'asyiral muslimin, dengan kita pandai bersyukur kepada Allah, syukur atas nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita, semoga pula kita dijauhkan dari segala bencana dan musibah, dijauhkan oleh Allah dari kesedihan, dijauhkan oleh Allah dari azab siksa yang amat pedih tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa agama kita memiliki tiga asas, tiga ajaran dalam menjalankan keberagamaan kita sebagai seorang muslim. Tiga ajaran atau tiga asas itu secara urutan adalah: yang pertama disebut sebagai iman, yang kedua disebut sebagai Islam, dan puncaknya adalah ihsan. Pondasi utama dari bangunan keberagamaan kita sebagai seorang muslim adalah diawali dengan konsep keimanan. Iman dalam pengertian bahasa adalah artinya percaya. Dalam pengertian istilah, iman itu adalah membenarkan dalam hati, kemudian mengucapkan lewat lisan, dan yang terakhir adalah melaksanakan dalam bentuk perbuatan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apakah itu iman, Rasulullah menegaskan bahwa iman itu secara urutan adalah percaya kepada Allah, kemudian percaya adanya malaikat, percaya adanya kitab, percaya adanya rasul-rasul Allah, percaya akan adanya hari kiamat, dan percaya akan adanya qada dan qadar Allah.
Pondasi yang kita bangun dengan keimanan kepada 6 rukun iman tersebut menjadi dasar dari pijakan kita dalam menjalankan keberagamaan kita sebagai seorang muslim. Maka ketika tahapan iman ini sudah terpatri begitu kuat dalam benak hati sanubari kita, maka tahapan yang kedua kita adalah melaksanakan pondasi yang berupa Islam. Islam secara bahasa memiliki makna berserah diri, pasrah, tunduk atau keselamatan. Setelah kita percaya ma'asyiral muslimin terhadap 6 rukun iman tadi, maka langkah berikutnya kita adalah sebagai seorang muslim, seorang yang menganut ajaran Islam, yaitu sebuah tatanan agama yang memiliki seperangkat aturan, yang memiliki sebuah peraturan dalam bentuk tata ibadah yang kemudian harus kita laksanakan. Tidak ada artinya jikalau pondasi keimanan kita kuat, sudah percaya adanya Allah dan keenamnya itu, kemudian kita tidak melaksanakan dalam bentuk rukun Islam yang 5. Setelah kita percaya adanya Allah dan sampai percaya adanya qada dan qadar, maka kelima rukun Islam itu harus kita laksanakan, yaitu kita syahadat sebagai pengakuan kita sebagai seorang muslim, dilanjutkan dengan sampai kelima rukun Islam itu kita laksanakan. Dan sebagai puncak hierarki dari keberagamaan kita adalah ketika pondasi sudah kuat berupa keimanan, kemudian kita melaksanakan ajaran Allah dalam bentuk peribadatan sebagai seorang muslim, maka yang terakhir adalah tahapan disebut dengan ihsan. Ini adalah puncak tertinggi dari trilogi ajaran dalam agama kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Rasul, akhbirni 'anil ihsan." Berikanlah pengetahuan kepadaku apa yang disebut dengan ihsan itu. Kemudian Rasulullah menjawab, "An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu secara bahasa adalah beribadahlah kalian kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah ada di depanmu. Jikalau engkau tidak bisa melakukan itu, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihat kalian. Ma'asyiral muslimin, makna dari ihsan begitu dalam. Apapun yang kita lakukan dalam perangkat sebagai seorang muslim dalam bentuk ibadah, baik itu sholat, puasa dan lain sebagainya yang rukun Islam tadi, jikalau kita tidak memiliki makna bahwa ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sia-sia belaka ibadah yang kita lakukan ini. Ketika kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah di depan kita, seolah-olah kita berhadapan dengan Allah, seolah-olah Allah selalu berada di hadapan kita sekalian dan kita melihat Allah. Ketika kita mampu menanamkan dalam bentuk seperti itu ma'asyiral muslimin, maka apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini memiliki sebuah energi yang positif, memiliki power yang begitu besar, yang dikatakan sebagai power sebagai seorang yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintah mereka
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka beribadah dengan perasaan ikhlas. Ikhlas secara definisi disebutkan oleh Syekh An-Nawawi bahwa ikhlas itu adalah al-amalu li ajlillah, berbuat sesuatu dengan harapan hanya meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat apapun dalam kegiatan kita sehari-hari, maka niati itu hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Ketika kita sholat, ketika kita zakat, puasa, niatilah itu hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari yang lainnya. Ketika kita bekerja dalam rangka beribadah, memenuhi kebutuhan keluarga, mencari nafkah untuk anak dan istri, maka niatilah kegiatan kita itu hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa diperintah oleh siapapun dan kita tidak bisa bekerja di luar dari kehendak siapapun, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehendak kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan energi bahwa kita yakin Allah selalu melihat kita, maka kita pun akan merasa kita percaya diri bahwa segala apa yang kita lakukan akan selalu dibantu, ditolong dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Berapa banyak binatang yang seakan-akan mereka tidak bisa mencari rizki sendiri untuk makan, tetapi Allah yang memberi makan kepada binatang-binatang tersebut, dan Allah pun yang memberikan rezeki kepada kita sekalian. Allah memberikan jaminan bukan hanya siapapun makhluknya yang dikasih makan, semua yang diciptakan oleh Allah sudah mendapat jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah konsep bagaimana Allah selalu bersama kita, Allah akan selalu melindungi kita. Kita tidak perlu merasa sedih, kita tidak perlu merasa pesimis, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu akan memberikan apapun yang kita butuhkan jikalau kita mampu bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Allah melihat kita dan seakan-akan kita pun melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan power ini, ma'asyiral muslimin, energi yang dihasilkan dengan ikhlas, yang ihsan tersebut, maka kita nantinya dalam kegiatan kita akan selalu mendapatkan kesuksesan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وإيانا وإياكم من العائدين والفائزين وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.